Dukung, share dan subscribe channel Mimin Kakak, support Mimin dengan kunjungi toko Mimin di banner, Shopee dan Lazada dengan nama toko Jenana Craft. Mimin sudah simpan setiap cerita ke playlist supaya bisa kakak ikuti. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Suasana di pasar hening sejenak. Kemudian, ketika LV Zongtian mengeluarkan barang lelang berikutnya, suasana yang awalnya agak sunyi karena munculnya sisik dan buah naga dengan cepat terangkat. Terutama setelah perkenalan LV Zongtian yang tampaknya panas, harga barang lelang melonjak dengan cepat. Namun, untuk sesaat, suasana di lokasi lelang kembali panas, dan bahkan lebih dari sebelumnya. LV Zongtian tentu saja sangat senang dengan semua perubahan ini. Terutama ketika dia melihat penawaran yang sengit di pasar, senyumnya semakin cerah. Saat pelelangan berlangsung, dia juga akan melihat kotak Xiaoyan dari waktu ke waktu. Bagaimanapun, Xiaoyan mengeluarkan 10 botol cairan dingin roh es segera setelah dia menembak, tapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, bagaimana dia bisa dengan mudah tertinggal di belakang yang terakhir. Namun, sangat disayangkan bahwa setelah pelelangan sisik dan buah naga, meskipun suasana di lapangan sangat panas, kekuatan di dalam kotak itu tidak lagi bergerak, yang membuat LV Zongtian merasa sedikit menyesal. Tentu saja, jika mereka tidak melakukannya, itu tidak berarti bahwa orang-orang ini benar-benar tidak bersemangat tentang apapun di pelelangan, tetapi mereka saling menunggu. Mereka seperti barang-barang yang benar-benar bermutu tinggi di pelelangan. Oleh karena itu, bahkan jika mereka menemukan sesuatu yang cukup untuk membuat mereka bersemangat selama pelelangan, orang-orang ini masih menekan jantung berdebar-debar, tunggu dengan sabar. Dalam penantian yang begitu membosankan, waktu berlalu dengan tenang. Dengan berlalunya waktu, suasana di rumah lelang semakin tinggi. Pada saat ini, produk lelang di lapangan dapat dianggap sebagai barang bermutu tinggi yang bernilai tinggi. Bahkan jika harga lelang seperti langit tinggi bagi kebanyakan orang, teriakan dan lelang masih berdering satu demi satu. Tertarik oleh harta karun, orang-orang ini telah jatuh ke klimaks lelang dan tidak dapat melepaskan diri. Tampaknya mereka tidak akan pernah berhenti sampai mereka kehabisan uang. Di dalam kotak, setelah buah sisik naga dilelang sebelumnya, Xiaoyan hampir berhenti menjualnya. Kadang-kadang, dia juga menyukai beberapa bahan obat yang berharga. Meskipun harganya mahal, pada dasarnya setelah Xiaoyan menjualnya, tidak ada yang akan menaikkan harganya, yang menyelamatkan Xiaoyan dari banyak masalah. Oleh karena itu, sampai 5 bat bahan obat tingkat tinggi ditambahkan ke najis Xiaoyan, dia mengkonsumsi kurang dari 1000 batu roh, yang dapat dianggap sebagai keuntungan besar menurut akal sehat. Dengan item lelang yang mempesona di tempat lelang satu persatu, bahkan Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan senang tentang mereka. Dalam prosesnya, bahkan beberapa kali membuatnya berdebar, dan dia hampir tidak bisa menahan keinginan untuk bertarung, tetapi pada akhirnya, dia ditekan oleh kemauannya sendiri. Awalnya, Xiaoyan datang ke pelelangan hanya untuk bunga fusang terakhir, tapi dia tidak menyangka akan ada begitu banyak kejutan di pelelangan. Saya harus mengatakan bahwa Jin Yaocheng dan rombongannya datang dengan baik kali ini. Pada saat yang sama, setelah melihat kemegahan pelelangan, Xiaoyan tidak bisa tidak memikirkan formula pengembalian sumber di Naji. Bukankah dia mendapatkannya di pelelangan, dan tidak tahu apakah dia akan memiliki keberuntungan yang sama kali ini. Jika dia bisa menemukan fragmen lain, itu pasti akan sangat bermanfaat bagi Xiao Xuan. Namun, meskipun Xiaoyan menganggapnya indah, Tuhan selalu tidak memuaskan, atau Xiaoyan serakah, jadi pada akhirnya, dia tidak melihat sesuatu seperti formula pengembalian sumber. Akhirnya, Xiaoyan harus mendesah tak berdaya di lubuk hatinya. Dia juga tahu bahwa rahasia kembali ke sumbernya tidak dapat ditemukan dengan tergesa-gesa. Itu harus dipertimbangkan dalam jangka panjang. Jika ada kesempatan itu, dia akan bisa mendapatkannya. Jika tidak, dia harus menuruti takdirnya. Namun, untungnya, Xiaoyan tidak memiliki petunjuk tentang formula kembali ke sumbernya. Hanya ada satu volume di makam kuno Jue hari itu. Jika dia bisa mendapatkannya, itu akan sangat membantu Xiao Xuan. Adapun sisanya, benua Yuanwu sangat luas, dan bagaimana fragmen Guiyuan Jue hanya ada di wilayah barat. Bagaimanapun, ini adalah keterampilan yang kuat yang pernah terkenal. Orang-orang di daratan yang ingin mengumpulkan mereka tidak tahu bagaimana menemukan sisa pecahan Guiyuan Jue, mereka harus meninggalkan wilayah barat. Hanya dengan memperluas wawasan mereka, mereka dapat memiliki kesempatan lebih besar untuk mengumpulkan Guiyuan Jue.
Mungkin sudah waktunya untuk meninggalkan wilayah barat. Dia menghela nafas pelan di dalam hatinya, tapi tinju Xiao Yan perlahan mengepal. Visi yang kuat tidak dapat dibatasi untuk apapun. Wilayah barat hanyalah perhentian dalam perjalanannya untuk menjadi pria yang benar-benar kuat. Daratan besar, ada banyak tempat yang belum dia kunjungi. Dia belum belajar tentang misteri. Hanya tempat berkumpulnya orang-orang kuat yang sesungguhnya adalah panggung di mana dia bisa tumbuh dewasa. Terlebih lagi, keberadaan Sun Er tidak diketahui. Satu-satunya hal yang dapat meyakinkan Xiao Yan adalah bahwa orang-orang yang bukan manusia atau hantu pastilah orang-orang dari keluarga jiwa, dan tujuan mereka, takut, sama dengan Kaisar Jiwa pada tahun-tahun itu, semua demi Kaisar Tuoshegu. Untuk menyelamatkan Sun Er, dia harus menghadapi orang-orang di aula hantu. Jika dia ingin menghadapi mereka, pertama-tama, Xiao Yan harus memiliki kekuatan yang kuat. Dengan pemikiran ini, kepalan tangan yang terkepal di bawah jubah lengan Xiao Yan mau tidak mau mengepal lebih erat. Di lubuk hatinya yang terdalam, niat membunuh yang tak terbatas terkondensasi gila-gilaan. 980 batu roh. Tiba-tiba, dengan minuman keras dari meja lelang, Xiao Yancai mendapatkan kembali pikirannya dan menatap. Ternyata volume keterampilan bertarung tingkat roh yang baru saja dilelang telah berhasil dilelang, dan harganya terlalu tinggi untuk berbalik. Xiao Yan merasa lega. Sebagai pejuang yang kuat melawan Kaisar, orang-orang ini telah berlatih seni bela diri mereka sendiri. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, seni bela diri biasa tidak lagi dianggap oleh mereka. Secara umum, bahkan jika seseorang melelang seni bela diri, itu sebenarnya hanya demi generasi mendatang. Keterampilan bertarungnya berbeda. Saat bertarung, atribut keterampilan bertarung berbeda, kekuatan yang ditampilkan secara alami bervariasi. Jika Anda bisa mendapatkan volume keterampilan bertarung yang kuat yang cocok untuk diri sendiri dan bekerja sama dengan keterampilan tersebut, kekuatannya secara alami akan berlipat ganda. Inilah sebabnya mengapa jumlah lelang keterampilan bertarung sebagian besar di rumah lelang tingkat tinggi, sedangkan jumlah lelang keterampilan tingkat tinggi kecil. Kemudian, tepat setelah volume keterampilan bertarung level menengah level roh berhasil dilelang oleh satu orang di dalam kotak, LV Zongtian tersenyum dan mengeluarkan gulungan lain. Haha, seperti yang Anda lihat, item lelang berikutnya disebut Mi Huangxi. Itu juga volume keterampilan bertarung, dan juga volume keterampilan bertarung tingkat tinggi tingkat roh. Namun, berbeda dari volume keterampilan bertarung sekarang, setelah Anda dapat melatih volume seni bela diri ini secara luas, kekuatan volume seni bela diri ini akan sebanding dengan keterampilan bertarung tingkat rendah Italia, dan ini masih pada premis tidak memakan kekuatan jiwa bawah. Sebanding dengan keterampilan bertarung tingkat rendah tingkat Italia. Dengan kalimat ini, 100 tahun sudah cukup untuk mengejutkan orang-orang yang hadir. Untuk sesaat, bahkan orang-orang berpengaruh di dalam kotak mau tidak mau tergerak. Di dalam kotak, orang-orang berdiri dengan mengesankan, menatap gulungan kuno yang melayang di tangan LV Zongtian melalui layar di depannya. Keterampilan bertarung level roh sebanding dengan keterampilan bertarung level rendah level Italia. Saya khawatir selama orang-orang yang hadir tidak bodoh, mereka akan tergerak olehnya. Pada saat itu, semua orang di lapangan fokus pada meja lelang. Pada saat ini, mata mereka seperti lampu sorot, menatap gulungan di atas telapak tangan LV Zongtian. Jika mereka memiliki kemampuan itu, mereka benar-benar ingin merebutnya secara paksa. Jika keterampilan bertarung ini hanya dapat dianggap sebagai keterampilan bertarung tingkat lanjut tingkat roh biasa, orang-orang ini tidak begitu bersemangat. Meskipun keterampilan bertarung tingkat roh juga dihargai, itu tidak dapat mencapai tingkat yang mereka perjuangkan. Namun, lapisan label setelahnya membuat semua orang yang hadir heboh. Bahkan Qin Yun tidak terkecuali. Dia tidak memiliki kemampuan bertarung level Italia, tetapi seperti yang kita semua tahu, tampilan keterampilan bertarung level Italia tidak hanya membutuhkan energi yang besar sebagai dukungan, tetapi juga membutuhkan kekuatan jiwa yang besar. Secara umum, tidak ada yang akan dengan mudah menampilkan keterampilan bertarung tingkat Italia ketika mereka harus melakukannya, dan ini secara virtual akan mengurangi kekuatan tempur mereka sendiri. Oleh karena itu, munculnya volume, menjembatani kesenjangan, ini mengacu pada, tidak diragukan lagi, itu telah mengisi kesenjangan besar ini. Ini mengacu pada keterampilan bertarung tingkat lanjut di tingkat spiritual. Dalam hal konsumsi energi,
tidak sebanding dengan tingkat Italia. Dalam hal permintaan kekuatan jiwa, keterampilan bertarung tingkat spiritual tidak tersedia sama sekali. Ini untuk mempertahankan kekuatannya sendiri secara maksimal, dan periode keberhasilannya sebanding dengan keterampilan bertarung tingkat Italia. Ini adalah tempat yang paling mengasyikkan. Ini adalah hal yang baik bahwa tidak ada yang mau ketinggalan untuk dapat menampilkan keterampilan bertarung yang kuat dengan alasan mempertahankan kekuatan mereka sendiri semaksimal mungkin. Oleh karena itu, gelombang ombak terdengar satu demi satu di rumah lelang besar ini, dan raungan berisik mengalir ke langit, seolah-olah seluruh rumah lelang sedikit bergetar. Di dalam kotak, Xiao Yan benar-benar mengisolasi suara bising dari dunia luar, tapi dia juga menatap skill bertarung dengan mata panas. Kali ini, dia tidak akan mau melewatkannya lagi. Hehe, tolong jangan khawatir. Karena permintaan pemiliknya, nilai lelang ini tidak dihitung oleh batu roh, tetapi dengan mengambil gulungan keterampilan bertarung atribut air untuk ditukar. Ambil gulungan ini dari jari pencegah kelaparan. Tentu saja, siapapun yang mengeluarkan keterampilan bertarung tingkat tertinggi secara alami akan memiliki jari pencegah kelaparan, jadi sekarang, tolong. LV Zongtian tersenyum dan menyapu matanya dengan tenang dari seluruh rumah lelang. Terutama ketika dia menyapu kotak-kotak itu, ada cahaya tak terkendali di matanya. Dia percaya bahwa kali ini giliran mereka. Aku bersedia memberikan gulungan atribut air keterampilan bertarung tingkat tinggi. Di mimbar, seorang lelaki tua bangkit lebih dulu dan melemparkan gulungan ke LV Zongtian dengan satu tangan. Dalam sekejap mata, yang terakhir meletakkan gulungan itu ke tangannya. Setelah penyelidikan sederhana, dia sedikit mengernyit, dan kemudian meminta maaf kepada lelaki tua itu, yaitu, dia mengembalikan keterampilan bertarung. Kamu harus tahu nilai volume jari Mi Huang ini. Oleh karena itu, volume keterampilan bertarung level roh atribut air saja tidak dapat menukar jari Mi Huang. Aku harap kamu dapat mempertimbangkannya dengan hati-hati saat menawar. Mendengar kata-kata LV Zongtian, banyak orang yang hadir sedikit mengernyit, dan kemudian seseorang menawarkan. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan 2 volume keterampilan bertarung tingkat lanjut dari ring dan mengirimnya ke LV Zongtian. Aku punya 3 volume, 4 volume, ... Pada saat ini, keterampilan bertarung atribut air meningkat seperti menghitung bebek, dan LV Zongtian di platform lelang tersenyum. Di antara orang-orang ini di lapangan, tentu saja, mereka tidak dengan mudah menghasilkan begitu banyak keterampilan bertarung dengan bantuan satu orang. Kebanyakan dari mereka hampir tidak bisa bertarung dengan bantuan keluarga atau klan. Sayangnya, mereka masih tidak bisa bersaing untuk jari kelaparan. Sama seperti semua orang berkompetisi di lapangan, Xiao Yan juga melaporkan chipnya. Ada 8 volume keterampilan bertarung tingkat lanjut roh, yang semuanya adalah keluarganya. Sayangnya, itu akhirnya ditekan oleh orang-orang di kotak lain dengan jumlah 10 volume keterampilan bertarung tingkat roh tingkat lanjut. Namun, Xiao Yan harus berhenti. Karena kita tidak bisa mendapatkannya, kita hanya bisa fokus pada Fusanghua. Akhirnya, Qin Yun mengajukan tawaran untuk itu. Dia mengeluarkan 15 volume keterampilan bertarung air, tetapi hanya 5 dari mereka yang mencapai level roh, tetapi jumlah seperti itu sudah cukup baginya untuk menghancurkan orang-orang yang hadir. Hehe, pria ini mengeluarkan 15 volume keterampilan bertarung level roh atribut air. Aku tidak tahu apakah ada yang lebih berharga di antara kalian. LV Zongtian tersenyum senang. 15 volume keterampilan bertarung tingkat roh atribut air adalah aset besar. Dengan ini, rumah lelang mereka bisa mendapatkan banyak keuntungan. Apakah ada nanti, rumah lelang mereka telah menghasilkan banyak uang? 15 volume keterampilan bertarung tingkat roh. Siapa yang bisa mendapatkannya? Di dalam kotak, Qin Yun mencibir. Memang, secara logis, dengan keunggulan kuantitas, volume jari Mi Huang ini harus jatuh ke tangannya. Sayang sekali saat ini, sebuah pita tiba-tiba melesat keluar dari kotak, seperti meteor, langsung ke LV Zongtian, dan pemilik kotak itu adalah orang yang telah dibawa pergi oleh Xiao Yan. Yang terakhir sedikit mengernyit di wajah Streamer, dan kemudian dengan mudah mengambilnya di tangannya. Yang sedikit mengejutkannya, itu hanya sebuah gulungan. Namun, ketika LV Zongtian membuka gulungan itu, ekspresi wajahnya berangsur-angsur mengeras. Sesaat kemudian, dia dipenuhi dengan kejutan dan kecelakaan lagi. Pada saat ini,
Apa yang jatuh ke tangannya adalah volume keterampilan bertarung atribut air tingkat rendah. Justru karena alasan inilah volume jari Mi Huang ini, tanpa sengaja, jatuh ke tangan yang kuat di dalam kotak. Pelelangan masih berlangsung, dengan klimaks dan kejutan. Waktu berlalu dengan cepat dalam lelang yang berurutan. Tanpa sadar, seminggu telah berlalu sejak awal pelelangan. Baru pada malam hari ke-7 LV Zongtian secara bertahap menyatukan senyum di wajahnya. Di depannya, meja lelang mengambang berputar perlahan, menunjukkan pola emas. Garis-garis itu hanyalah semacam arai. Di bawah kendali LV Zongtian, arai dilepaskan sesuka hati dan dengan cepat dipadatkan menjadi penghalang emas, sepenuhnya menutupi platform lelang yang dia dirikan. Untuk berada di sisi yang aman, bahkan jika LV Zongtian kuat, dia harus membuat persiapan menyeluruh untuk itu. Urusan bunga fusang itu penting, bahkan dia harus mempersiapkan diri dengan baik. Ketika arai diluncurkan, LV Zongtian mengulurkan jari dan menjentikkan cincin di antara jari-jarinya. Segera, kotak kristal persegi seukuran bola basket muncul di tangan LV Zongtian. Di dalam kotak kristal, bunga seputih salju seukuran telapak tangan berdiri perlahan. Fusang Hua. Fusang Hua, menatap bunga seputih salju yang disimpan di kotak kristal, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk berbisik di dalam kotak. Pada saat yang sama, semua orang di rumah lelang, termasuk pasukan di dalam kotak, menatap bunga fusang yang seputih salju pada saat ini, dengan kegembiraan yang dalam di mata mereka. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Xiao Yan secara bertahap menekan suasana panas di hatinya. Di tengah alisnya, kekuatan jiwa yang agung mengalir tanpa sadar dan mendekati kotak kristal di lapangan saat ini. Namun, ketika kekuatan jiwa Xiao Yan baru saja mendekati platform lelang, perlawanan yang kuat secara langsung mengembalikan kekuatan jiwanya. Benar-benar waspada. Dengan pemulihan kekuatan jiwa yang tak berdaya, Xiao Yan dengan lembut mengangkat alisnya dan berbisik dengan nada yang sedikit terkejut. Hampir pada saat yang sama, pemandangan yang sama terjadi di beberapa kotak lainnya. Apakah itu arai lain? Di dalam kotak, Qin Yun mengerutkan kening dan merasakan kekuatan jiwanya pulih kembali. Ide dingin muncul di wajahnya, tetapi pada akhirnya, dia tidak mau mendengus dan mengambil kembali kekuatan jiwanya. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, ini adalah puncak terakhir dari lelang Jinyao Cheng kami. Tentu saja, saya yakin itu juga tujuan dari perjalanan kebanyakan orang. Ini adalah LV Zongtian menatap bunga 6 kelopak yang seputih salju dan tak bernoda di dalam kotak kristal di depannya. Jauh di dalam matanya, dia mau tidak mau melewatkan warna yang panas. Namun, segera di bawah tekanannya yang dalam, dia mengangkat kepalanya sedikit, menyapu matanya dari seluruh penonton satu persatu, dan berkata dengan suara yang dalam kata demi kata. Fusang Hua, suara rendah kata-kata itu seperti bom berat, yang secara langsung memicu sensasi besar di toko lelang. Ada satu kegemparan demi satu, seperti mengangkat penutup atas toko lelang. Segera, banyak mata serakah meledak seperti pedang tajam, termasuk orang-orang dari semua kekuatan seperti kotak itu. Meskipun mereka sudah mengetahui sesuatu tentang hal-hal di dalam kotak kristal melalui cincin putih di tangan mereka, mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri dan mengeluarkan kata-kata dari mulut LV Zongtian, yang membuat hati mereka semakin terkejut. Saya merasakan rumah lelang tiba-tiba dalam kebingungan dan keributan. Di tengah meja lelang, hatiku tergerak. Momentum luar biasa tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh LV Zongtian, seperti tsunami, mengamuk liar di rumah lelang besar ini. Pada saat yang sama, mata LV Zongtian menyipit, dan matanya yang ganas dan sombong menyapu dari lapangan lagi. Saat matanya menyapu, jika es ditambahkan ke air mendidih di aula kerusuhan, itu akan dengan cepat menjadi tenang. Menghadapi penindasan seorang pria kuat yang telah melangkah ke lingkungan sumber dengan setengah kaki, tidak ada yang hadir dapat dengan mudah mengabaikannya. Dengan kata lain, tidak ada kekuatan yang berani meremehkannya. Tolong ikuti juga aturan rumah lelang saya. Jika Anda tertarik dengan bunga fusang ini, Anda bisa meminta harganya. Anda tidak perlu mencoba, jika tidak, kata LV Zongtian lemah. Matanya yang tajam menyapu kotak-kotak yang lebih tidak jelas, lalu melambaikan tangannya dan minum dengan dingin. Sekarang, pelelangan Fusang Hua, mulai. Namun, siapa kata-kata LV Zongtian? Rumah lelang itu anehnya sunyi. Mata yang tak terhitung jumlahnya menatap LV Zongtian, yang berdiri di tengah platform lelang saat ini.
Matanya terlihat sedikit aneh. Melihat mata itu, LV Zongtian juga sedikit terpana. Segera setelah itu, dia kembali ke pikirannya lagi. Dia terbatuk sedikit malu dan berkata dengan senyum ringan. Oh, maaf, ini salahku. Di tribun, semua orang saling memandang, dan api secara bertahap muncul di kedalaman mata mereka. Hehe, karena bunga fusang terlalu mahal, persyaratan lelangnya juga lebih ketat. Pada saat yang sama, metode lelangnya akan berbeda. Pemilik asli bunga fusang pernah bertanya bahwa cara pelelangan bunga fusang harus ditukar dengan barang. Saya tahu bahwa barang di tangan Anda juga sangat berharga, tetapi jika Anda benar-benar ingin memotret bunga fusang ini, itu tergantung pada arti dari pemilik aslinya. Selama ada di antara kalian yang bisa memindahkan pemilik aslinya, bunga fusang milik siapa? LV Zongtian tersenyum dengan tenang, tetapi ada ketidakberdayaan di hatinya. Jika bukan karena ini, dia mungkin telah mengambil bunga fusang dengan bantuan detail dari rumah lelang. Sangat disayangkan bahwa pemilik asli bunga fusang tidak dapat digerakkan oleh segala sesuatu seperti rumah lelangnya, jadi dia mengeluarkannya untuk dilelang. Untuk memastikan keamanan lelang ini, juru lelang akan memasuki ruang batu masing-masing. Pemilik produk lelang akan menemuimu sendirian. Selama yang terakhir puas, bunga fusang juga akan segera jatuh ke tangannya. Lelang selesai dan Anda dapat meninggalkan situs lelang di tempat. Saat kata-kata Lu Zongtian jatuh, rumah lelang tiba-tiba teringat suara klik dari rotasi gigi. Banyak kursi penonton terbelah dan tersembunyi dalam kegelapan. Segera, gerbang batu hitam yang dicat muncul di tempat aslinya, dan di samping gerbang batu, ada koridor melingkar di sekitar seluruh rumah lelang. Adegan ini sama dengan apa yang dilihat Xiao Yan 2 bulan lalu. Adapun Xiao Yan, di antara kotak-kotak, dinding di satu sisi perlahan dibuka pada saat ini, dan sebuah gerbang batu juga muncul. Semuanya, waktu sangat berharga. Hanya satu dari setiap kekuatan yang dapat berpartisipasi. Begitu ada terlalu banyak orang, itu dapat menyebabkan gangguan langsung pada pelelangan. Oleh karena itu, saya harap Anda dapat memanfaatkan kesempatan ini. Sekarang, silakan masuk ke ruang batu, dan bersiaplah untuk pelelangan. Melihat gerbang batu di depannya, Xiao Yan tidak bisa menahan cemberut sedikit, dan hatinya sedikit ragu. Saya pikir saya telah berhasil menyempurnakan pil kebangkitan, jadi saya harus memiliki setengah dari jaminan ini untuk bersaing memperebutkan bunga fusang, tetapi mulai sekarang, situasinya sangat berbeda. Bahkan jika dia memiliki pil urutan keempat, masih tidak mudah untuk mendapatkan bunga fusang. Ada 500 kekuatan berbeda yang hadir, artinya, setidaknya ada 500 orang yang berpartisipasi dalam pelelangan, dan orang yang benar-benar bisa mendapatkan bunga fusang hanyalah salah satu dari 500 orang ini. Probabilitas ini benar-benar tak terhitung. Sementara itu, di pihak Qin Yun, yang terakhir juga mengerutkan kening. Dengan cara ini, tidak ada yang yakin siapa yang akhirnya akan memegang bunga fusang, terutama Xiao Yan. Setelah yang terakhir meninggalkan pandangannya, itu mungkin memiliki dampak tertentu pada rencana masa depannya. Tidak peduli apa, dia harus bergegas sebelum Xiao Yan meninggalkan rumah lelang, hentikan dia di luar pelelangan terlebih dahulu. Yan He, pergi dan awasi di luar pelelangan sekarang. Begitu dia keluar sebelum saya, Anda akan memanggilnya ke tempat yang telah ditentukan terlebih dahulu. Sebelum saya keluar, Anda harus menstabilkannya terlebih dahulu, oke? Ya, Yan He mengangguk berat, dan segera tubuhnya sedikit terdistorsi, tetapi dalam sekejap mata, dia menghilang ke dalam kotak. Fusang Hua, cairan dingin Bingling, dan aku ingin semua ini. Setelah Yan dia pergi, mata Qin Yun menyipit. Di bawah jubah lengan bajunya, sepasang telapak tangan perlahan mengepal. Di ruang batu yang agak redup, bayangan berjubah hitam berdiri dengan tenang. Melihat penampilannya, itu adalah Xiao Yan. Ruangan batu itu tidak besar. Ruang persegi hanya dapat menampung lebih dari 10 orang. Dinding di semua sisi kosong. Hanya di tengah ruangan batu ada meja batu dengan kursi batu di kedua sisinya. Mata Xiao Yan melihat sekeliling di ruang batu. Untuk melindungi Wan Yi, kekuatan jiwa dilepaskan dan memenuhi seluruh ruang batu, termasuk 4 dinding, yang dengan hati-hati dieksplorasi di bawah kekuatan jiwa Xiao Yan. Kakak, tiba-tiba, dinding di depan Xiao Yan tiba-tiba bergetar, dan pada saat yang sama, itu membuat bunyi klik seperti putaran roda gigi. Di dinding datar, sebuah pintu batu tiba-tiba muncul, dan kemudian terbuka perlahan.
Berdiri di belakang pintu adalah seorang pelayan, yang mengejutkan Xiaoyan. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, kamar batu tempat Anda berada sekarang adalah tempat di mana Anda akan bertukar barang selanjutnya. Karena rumah lelang kami tidak akan menangani lelang ini, saya di sini untuk membangunkan Anda. Rumah lelang kami tidak akan mengganggu Anda, proses dan hasil pertukaran. Oleh karena itu, Anda berhak memilih apakah akan menukar atau tidak. Setelah Anda menyesalinya, Anda tidak dapat menyesalinya. Saya harap Anda dapat memahami bahwa saya melakukan kesalahan pada kepala toko. Petik 2. Itu adalah, pada saat ini, suara peringatan LV Zongtian tiba-tiba datang dari luar kamar batu. Mendengar ini, kecuali sejumlah kecil kekuatan, kebanyakan orang mengejek dan mencibirnya. Lelucon, pertukaran ini adalah bunga fusang. Jika mereka bisa mendapatkannya, orang-orang ini tidak akan bahagia. Bagaimana hal seperti pertobatan bisa terjadi, kecuali orang itu sangat bodoh. Adapun orang-orang kuat itu, setelah mendengar kata-kata LV Zongtian, mereka hanya bisa sedikit mengernyit. Dengan cara ini, dalam proses pertukaran bunga kembang sepatu, mereka akan kehilangan payung yang paling mereka sukai. Jika rumah lelang tidak ikut campur dalam masalah ini, itu tidak akan ada hubungannya dengan yang terakhir. Apakah bunga kembang sepatu yang mereka dapatkan benar atau salah, itu hanya bisa menjadi bisu untuk memakan Coctis chinensis. Saya tidak bisa mengatakan betapa pahitnya itu. Jika kamu berani menggodaku, kamu akan hancur berkeping-keping. Di ruang batu, wajah Qin Yun sangat ganas, dan hatinya memicu niat membunuh. Pada saat yang sama, semangat juang dalam topan di tubuhnya dengan cepat disebutkan pada saat ini. Pada saat yang sama, adegan yang hampir sama sedang dipentaskan di kamar batu lainnya. Kemudian, pintu kamar batu akan ditutup kembali, dan pembukaan berikutnya akan menjadi akhir dari proses pertukaran mereka. Di dalam ruang batu, Xiaoyan melihat bahwa pintu batu itu benar-benar tertutup setelah tabrakan hebat. Dalam hatinya, dia memikirkan apa yang baru saja dikatakan LV Zongtian. Dari kata-kata yang terakhir, tidak sulit untuk mendengar bahwa dia tidak ingin melibatkan rumah lelang dengan proses pertukaran mereka selanjutnya. LV Zongtian tampaknya sengaja menghindari sesuatu. Tentu saja, mungkin ini hanya peringatan biasa, dan dia terlalu banyak berpikir. Aku benar-benar terlalu banyak berpikir. Dia berbisik di dalam hatinya, tapi Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan enggan. Sekarang hal-hal belum terjadi. Tidak ada gunanya berpikir lebih banyak. Lebih baik menunggu sebentar dan menunggu sampai dia melihat pemilik asli bunga fusang yang misterius itu. Kakak, tiba-tiba, dinding seberang mengeluarkan bunyi klik lagi. Di ruang batu, Qin Yun, yang acuh tak acuh, mengangkat matanya dan melihat ke gerbang batu. Kemudian, sosok yang ditutupi jubah hitam lebar perlahan melangkah ke ruang batu. Dengan langkah kaki sosok itu, bau aneh muncul di wajah Qin Yun. Qin Yun tidak bisa membantu mengedipkan matanya. Segera, wajahnya dengan cepat kembali ke ketidakpedulian. Semangat juang di tubuhnya diam-diam terangkat. Dia menatap orang di depannya, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Pada saat ini, sosok berjubah hitam mengulurkan telapak tangan kering dari bawah jubah lengan bajunya. Pada saat telapak tangannya terangkat, sebuah kotak kristal juga muncul di telapak sosok berjubah hitam. Lihatlah kotak kristal, berdiri bunga 6 kelopak, yaitu bunga fusang. Fusang Hua, tubuh Qin Yun sedikit gemetar. Melihat Fusang Hua dalam jarak sedekat itu membuatnya merasa tidak nyaman. Semangat juang dalam tubuh tiba-tiba terangkat, dan hawa dingin yang mengerikan dipancarkan dari tubuh Qin Yun. Suhu di ruang batu juga tiba-tiba menurun. Melihat ini, sosok di bawah jubah hitam mengangkat seringai di sudut mulutnya. Tuan, Anda terlalu dingin. Hati-hati jangan sampai membekukan bunga saya. Di bawah jubah hitam, senyum aneh yang menyeramkan keluar. Mendengar ini, wajah Qin Yun berubah sedikit dan menggigit giginya, yang memaksa turunnya semangat juang yang bergejolak di tubuhnya. Ayo, apa yang kamu inginkan? Selama kamu memberi saya bunga fusang, kamu dapat memilih apa yang saya miliki di sini. Telapak tangan Qin Yun melambai, cincin di antara jari-jarinya menyala. Hal-hal ini semua dikumpulkan olehnya di atas ring. Bahkan dia sangat mencintai mereka di waktu-waktu biasa, tetapi sekarang dia harus membayar harga untuk bunga fusang. Melihat beberapa hal di depanku, sepasang mata kecil memancarkan cahaya serakah di bawah jubah hitam.
Lidah merah menjilat bibirnya, dan sosok itu tampak tidak sabar dan buru-buru berkata, "Baiklah, aku akan memberimu bunga fusang sekarang. Aku ingin semua ini." Tawa aneh keluar. Sosok itu mengulurkan sepasang telapak tangan yang kering dan ingin memegang semua benda ini di depannya dalam pelukannya. "Tunggu, benda-benda ini. Ini dia. Ini dia." Pada saat ini, sosok itu tampak tidak sabar dan melemparkan kotak kristal di tangannya ke Qin Yun. Yang terakhir tidak berani ceroboh, jadi dia dengan cepat memeluknya. Mengabaikan yang terakhir, dia tidak sabar untuk memeriksanya. Pada saat kotak kristal berada di tangannya, aroma yang kuat tiba-tiba datang, yang membuat Qin Yun tidak bisa menahan napas. Dia berada dalam suasana hati yang jauh lebih baik, tetapi kemudian datanglah panas yang tak ada habisnya. Bunga fusang. Akhirnya dapat juga, haha. Mata Qin Yun berubah merah dan senyumnya gila. Semua ini dilihat oleh pria berjubah hitam. Penampilan yang terakhir mengejutkannya, tapi kemudian dia berubah menjadi seringai. Pria berjubah hitam itu meletakkan barang-barang di atas meja dan bergegas keluar dari kamar batu. Dengan mencibir di hatinya. Adegan yang sama dipentaskan lagi. Ketika sosok itu mengulurkan telapak tangannya dari bawah jubah hitam, sebuah kotak kristal muncul. Dengan berlalunya waktu, Xiao Yan menutup mata dan lututnya di ruang batu yang sunyi, dan formula pembakaran internal bekerja perlahan. Tiba-tiba, aliran energi yang terus-menerus secara bertahap menyembur keluar dari udara di sekitarnya. Dengan pernapasan di antara hidung Xiao Yan, dia bergabung dengan tubuh Xiao Yan. Setelah disempurnakan dengan api yang berbeda, dia akhirnya dimasukkan ke dalam ruang siklon dan menjadi bagian dari Xiao Yan sendiri. Dengan kultivasi Xiao Yan yang lambat, tidak tidur, waktu telah berlalu selama 1 jam, dan sampai saat tertentu, gerbang batu di depan Xiao Yan, ada gerakan dalam ledakan suara klik. Kak, kak, saat suara itu datang, Xiao Yan yang sedang memejamkan mata dan berlatih, segera menarik kembali pikirannya. Pada saat yang sama, semangat juang di tubuhnya terangkat, cahaya api di kedalaman matanya berkumpul, dan matanya menatap lurus ke gerbang batu di seberangnya. Kemudian, sosok yang tertutup jubah hitam melangkah ke ruang batu. Saat sosok itu masuk, seperti sebelumnya, aroma kuat dari aroma aneh juga mengalir pada saat ini, seperti angin yang mengalir, bergegas menuju Xiao Yan. Melihat ini, mata Xiao Yan menyipit palsu, cahaya api di kedalaman matanya berdetak, dan pandangannya seperti panah tak terlihat. Dia tidak menyadarinya dan memecahkan bau wewangian yang mendekat. Pada saat yang sama, hati Xiao Yan juga dipenuhi dengan perasaan dingin. Untuk ini, pria berjubah hitam tidak tahu. Seperti sebelumnya, dia mengeluarkan kotak kristal dari bawah jubah hitam lebar, di mana ada bunga yang berdiri perlahan. Namun, di mata Xiao Yan, bunga itu tidak seputih salju, melainkan merah tua. Pada saat yang sama, ada kabut merah di kotak kristal, itu menyebar dari bunga, tetapi dalam sekejap mata, itu telah memenuhi seluruh ruang batu. Bunga mimpi buruk, begitu. Melihat bunga merah di depannya, hati Xiao Yan menjadi semakin dingin, tetapi wajahnya acuh tak acuh. Penampilan tenang ini mengejutkan pria berjubah hitam. Dari sebelumnya hingga sekarang, dia telah memasuki lebih dari 10 kamar batu. Mata orang-orang itu ketika melihat bunga fusang penuh dengan ekspresi fanatik dan menghadapinya, hadiah, orang-orang itu tidak ragu untuk menukar keripik di tangan mereka. Bahkan, beberapa pria akan menaikkan harga untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak tahu bahwa di mata pria berjubah hitam, mereka terlihat seperti babi bodoh. Bunga mimpi buruk adalah salah satu dari sedikit bunga eksotis yang bisa menciptakan ilusi di daratan. Biasanya, mereka akan mengeluarkan aroma aneh mereka sendiri dan mengembun menjadi kabut di sekitar tubuh mereka. Aroma aneh tidak ada bandingannya. Namun, setelah dihirup oleh makhluk hidup, mereka akan menciptakan ilusi dan berubah menjadi berbagai warcraft yang kuat untuk melindungi diri mereka sendiri. Kekuatan efek halusinogen dari bunga mimpi buruk ini sepenuhnya ditentukan oleh tahun keberadaannya. Misalnya, bunga di depan Xiao Yan dapat digunakan untuk pertarungan psikedelik melawan kaisar. Saya khawatir itu telah digunakan selama lebih dari 1000 tahun. Apalagi melihat tampang pria di depannya ini, dia takut jurus ini sudah digunakan berkali-kali. Jika bukan karena api aneh Xiao Yan, itu akan mudah menembus kabut. Aku takut bahkan dia akan tertangkap secara tidak sengaja. Meski efek halusinogen bunga mengyan menakutkan, namun bunga mengyan juga merupakan jenis bahan obat yang bernilai tinggi.
Banyak pil tingkat tinggi menggunakan bunga Mengyan, tetapi Xiao Yan tidak menyangka bahwa orang ini akan menjadi orang yang kejam. Harta ini harus digunakan untuk menipu orang. Ini tak tertahankan. Hehe, adik kecil ini, Fu Sanghua ada di sini. Kenapa, kamu tidak mau menukarnya denganku? Meskipun pemuda di depannya mengejutkan pria berjubah hitam itu, dia sangat yakin bahwa bunga mimpi buruknya dapat berperan di depan pria kuat manapun di bawah Kaisar Gayung Bintang 8. Karena itu, dia tidak khawatir. Lagi pula, bagaimana anak muda berbulu ini bisa mencapai tingkat Kaisar Gayung Bintang 8 bahkan jika dia kuat? Memang, budidaya Xiao Yan tidak lebih baik dari Kaisar Gayung Bintang 8, tetapi tubuhnya memiliki kekuatan penghancur paling mengerikan di dunia, api aneh. Di depan api aneh itu, gelombang apa yang bisa ditimbulkannya? Mendengar kata-kata pria berjubah hitam itu, Xiao Yan mengangkat matanya dan menatap lurus ke arah pria berjubah hitam di depannya. Pada saat yang sama, dia mengangkat cibiran di sudut mulutnya dan berkata, pada periode selanjutnya dari Kaisar Pertarungan Bintang 7, kekuatan semacam ini berani menggertak. Saya tidak tahu apakah Anda harus mengatakannya, memiliki keberanian terpuji atau sangat bodoh. Kamu, apa maksudmu? Pria berjubah hitam itu terkejut. Mungkinkah pemuda berjubah hitam ini masih menjadi monster tua yang belum lahir? Hehe, jika kamu tidak bangun, aku akan mengambilnya sendiri. Xiao Yan mencibir. Tubuhnya yang duduk tiba-tiba menghilang di tempatnya. Saat berikutnya dia muncul, dia sudah berada di depan pria berjubah hitam itu, dan telapak tangannya yang putih meraih kepala pria berjubah hitam itu. Di depan kekuatan jiwa Xiao Yan yang kuat, jubah hitam ini tidak bisa memainkan peran apapun. Apa yang akan kamu lakukan? Ini Fu Sanghua. Bodoh, apakah kamu pikir kamu bisa menipu beberapa orang dan semua orang? Bunga mimpi buruk, jika kamu menyerahkan bunga Fusang hari ini, kamu akan dikalahkan di sini. Petik 2. Pada saat tangisan dingin Xiao Yan jatuh, jubah hitam lebar pada pria berjubah hitam itu meledak, memperlihatkan pria tua kurus berikutnya. Pada saat ini, ekspresi panik yang mendalam muncul di wajah yang terakhir, dan tubuhnya runtuh, jadi dia ingin menjauhkan diri dari Xiao Yan, tapi sayangnya, bagaimana dia bisa menghindari tangan Xiao Yan di jalan sempit ini? Ruang angkasa. Apakah kamu 8 bintang? Orang tua itu tidak bisa menahan tangis. Pada saat yang sama, telapak tangan Xiao Yan juga jatuh di dada lelaki tua itu. Meskipun yang terakhir mencoba yang terbaik untuk melawan, dia juga didorong ke belakang, dan kemudian menabrak dinding di belakangnya. Merasakan kekuatan yang terkandung di telapak tangan Xiao Yan, lelaki tua itu mau tidak mau merasakan ledakan kejutan. Dia segera mengangkat kepalanya, menatap pemuda berjubah hitam di depannya. Kaisar Pertarungan Bintang 6. Kapan aku bilang aku adalah Kaisar Gayung Bintang 8? Dalam hal ini, Xiao Yan mencibir. Ketika tubuhnya bergerak, itu memukul lagi. Bocah sialan, kamu berani menggertakku dan melawan Kaisar dengan 6 bintang. Kamu berani menunjukkan otoritasmu di depanku. Kamu benar-benar mencari kematian. Tidak heran jika lelaki tua kurus itu mengira Xiao Yan sebagai Kaisar Petarung Bintang 6. Hanya karena kekuatan keseluruhan Xiao Yan tidak lebih lemah dari Kaisar Petarung Bintang 6 biasa, dan semua aspek tubuhnya sebanding dengan Kaisar Petarung Bintang 6 yang sebenarnya. Oleh karena itu, lelaki tua kurus itu mengira orang di depannya sebagai Kaisar Petarung Bintang 6 segera setelah dia menyentuhnya, tetapi dia tidak mengetahuinya, jika dia tahu kultivasi Xiao Yan yang sebenarnya, apa jenisnya. Ekspresi indah akan muncul di wajahnya. Di ruang batu dengan ruang sempit, Xiao Yan mengepalkan tangannya, dan kekuatannya yang mengerikan dengan cepat terkondensasi di telapak tangan. Meskipun dia belum benar-benar menggunakan semangat juangnya, dengan kekuatan fisik yang kuat ini, dia juga membuat ruang di sekitar Xiao Yan bergetar. Dalam hal ini, lelaki tua kurus di depannya saat ini tidak tahu apa-apa. Dia sangat marah sehingga dia hanya merasa digoda oleh seorang Kaisar Bintang 6. Itu adalah sebuah penghinaan. Wah, aku tidak tahu mengapa kamu bisa melihat melalui bunga mimpi burukku, tapi karena kamu sendiri yang membawanya ke pintu, aku tidak bisa menyalahkanmu. Pria tua kurus itu tersenyum dingin dan tampak garang. Telapak tangannya yang kering menekuk menjadi cakar. Dengan semangat juang yang sengit, dia memanjat ke ujung jarinya tepat waktu, mengembun menjadi cakar yang tajam, dan mencabiknya ke arah Xiao Yan seperti bambu patah. Menghadapi serangan orang tua itu, Xiao Yan tidak takut.
Pikirannya bergerak, dan kekuatannya ditentukan. Dia mengangkat tinjunya dan bertemu dengan cakar tajam lelaki tua itu. Ding-ding. Ketika keduanya bertabrakan, percikan indah tiba-tiba meledak. Xiao Yan sedikit mengernyit. Segera, seringai muncul di wajahnya, tetapi hati lelaki tua itu dipenuhi dengan kejutan besar pada saat ini. Anak ini, kekuatan fisiknya sangat buruk. Pantas saja dia berani melawanku. Dia benar-benar punya dua kuas. Tapi kalau itu saja, pergi dari sini. Pria tua kurus itu tersenyum dingin pada Xiao Yan di lubuk hatinya. Kemudian, tubuhnya yang kurus tertekuk, hanya menjulurkan dua cakar tajam, melambai di depannya seperti senjata, kakinya memukul-mukul tanah, dan seluruh tubuhnya menghindar ke depan dan ke belakang seperti pegas. His! Suara angin pecah datang, dan lelaki tua itu mencakar salah satu cakarnya di leher Xiao Yan. Sepertinya dia ingin merobek yang terakhir menjadi dua bagian. Namun, di bawah penutup kekuatan jiwa Xiao Yan yang kuat, tangan lelaki tua itu akhirnya tampak menyeka dari telinga Xiao Yan, membawa semburan angin dingin yang memecah. Hah! Melihat Xiao Yan menghindari pukulannya, lelaki tua kurus itu terkejut. Kemudian dia menyatukan tangannya dan menyerang Xiao Yan lagi. Bayangan cakar yang mengganggu melompat di depan Xiao Yan seolah-olah itu adalah hantu. Hampir setiap pukulan adalah kunci Xiao Yan. Pria tua itu sepertinya tidak punya pikiran untuk bermain-main. Dia ingin mengakhiri pertempuran dalam waktu singkat, tetapi dia tidak dapat menghancurkan seluruh rencananya karena orang-orang di depannya. Sua-sua. Namun, setiap kali lelaki tua kurus itu bergerak dan cakar tajam akan jatuh pada Xiao Yan, yang terakhir adalah putaran yang aneh, dan secara tidak sengaja memecahkan hantu seperti cakar yang pertama. Sialan, aku meremehkan orang ini. Sadar akan hal ini, lelaki tua kurus itu langsung khawatir. Dia tahu bahwa waktu tidak bisa ditunda. Begitu waktunya terlalu lama, itu akan menjadi pukulan telak baginya. Sekarang, dia tidak bisa lagi tinggal di rumah lelang. Ketika dia keluar dari gerbang batu, dia harus buru-buru pergi dari sini. Jika bukan karena penampilan orang di depannya, mungkin dia benar-benar bisa menghasilkan banyak uang, tapi sayang. Jelas bahwa itu di ruang sempit yang hanya dapat menampung lebih dari selusin orang, tetapi serangan lelaki tua kurus itu tidak pernah menyentuh pakaian Xiao Yan dari awal hingga akhir, yang tidak mengejutkan. Pada saat yang sama, perasaan bermartabat yang dalam secara bertahap mengalir ke hati lelaki tua kurus itu. Dengan kekuatannya di tahap selanjutnya dari Kaisar Pertarungan Bintang 7, di bawah serangan seperti itu, dia tidak bisa menyentuh pakaian pemuda berjubah hitam. Pada saat ini, bahkan jika dia keras kepala, dia akan selalu mengerti bahwa pemuda berjubah hitam di depannya bukanlah hal yang baik sama sekali. Mungkin dia benar-benar menendang pelat besi kali ini. Sial, kamu tidak bisa berlarut-larut lagi. Kamu harus pergi sekarang. Pria tua itu berpikir dengan enggan di dalam hatinya. Segera setelah itu, tubuh lelaki tua kurus itu tiba-tiba bergetar, dan semangat juang yang melonjak segera menyembur keluar. Gelombang semangat juang yang kuat menghantam dinding sekitarnya dengan keras, dan tubuh Xiao Yan terguncang mundur 2 langkah. Kemudian, tepat saat Xiao Yan mendongak, lelaki tua kurus itu tiba-tiba berbalik dan ingin membuka pintu batu di belakangnya dan meninggalkan kamar batu. Jika kamu ingin pergi, tidak semudah itu. Melihat lelaki tua kurus itu, dia ingin melarikan diri, tetapi seringai muncul di wajah Xiao Yan. Dengan gerakan dalam pikirannya, tubuhnya segera muncul di belakang lelaki tua itu. Pada saat yang sama, sebuah telapak tangan diletakkan di bahu yang terakhir. Tepat ketika lelaki tua itu hendak membuka gerbang batu, Xiao Yan menariknya. Hampir pada saat yang sama, kaki kanannya terangkat dan dibungkus dengan kekuatan yang kuat, yang dengan mudah menyebabkan ruang runtuh, kemudian kaki bagian bawah menghantam perut lelaki tua itu dengan keras. Bang! Meskipun ada semangat juang untuk melawan, di bawah serangan kuat Xiao Yan, semangat juang yang baru saja keluar dari lelaki tua itu hancur dalam sekejap sebelum dipadatkan. Tubuh lelaki tua kurus itu menabrak dinding di belakangnya, dan wajah tua itu langsung menjadi merah. Kemudian, seteguk darah tidak bisa menahan diri untuk tidak keluar dari mulutnya. Uff, siapa kau, Xiao Yan? Tanpa penyembunyian, Xiao Yan berkata dengan dingin. Namun, ketika lelaki tua kurus itu mendengar nama yang dilontarkan oleh Xiao Yan, wajah tua itu tiba-tiba menjadi ketakutan. Beberapa bulan yang lalu, dia mendengar nama di domain Silin, yang mengejutkan 4 pintu utama. Pada saat ini,
Hati lelaki tua itu akhirnya mengerti mengapa pemuda yang tampaknya jelek ini memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Ternyata dia berubah menjadi pemuda yang terkenal di daerah Silin. Xiao Yan, apakah kamu Xiao Yan? Orang tua itu ketakutan, dan jejak perlawanan di lubuk hatinya menjadi sia-sia pada saat ini. Lelucon, bahkan 4 kaisar gayung bintang 8 tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang bisa dia lakukan dengan kaisar bintang 7? Terlebih lagi, orang di depannya telah membuat catatan mengerikan membunuh kaisar yang bertarung kuat dengan kekuatan setengah kaisar. Sekarang kekuatannya telah naik ke tingkat yang lebih tinggi, dan kekuatan tempurnya mungkin menjadi lebih mengerikan. Apakah kamu mengenaliku? Mata Xiao Yan menyipit, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut. Nama Tuan Xiao Yan tidak dikenal di daerah Silin. Hari ini, saya memiliki mata yang tidak tahu Gunung Tai. Saya menyinggung Tuan Xiao Yan dan tidak berani mundur, tapi saya harap Anda bisa membiarkan saya pergi. Pria tua kurus itu merangkak ketakutan dan tidak memiliki niat untuk berperang di dalam hatinya. Serahkan kembang sepatu, aku tidak bisa membunuhmu. Xiao Yan berkata dengan dingin. Mendengar kata-kata Xiao Yan, lelaki tua kurus itu harus berduka dengan sedih, tapi dia tidak berani berhenti sama sekali. Dia dengan cepat mengambil cincin dari jarinya. Semua barang di dalamnya adalah barang yang sebelumnya dia peroleh dari berbagai kekuatan. Pada saat yang sama, bunga fusang juga disimpan. Pada saat ini, lelaki tua kurus itu tidak berani serakah untuk hidupnya sendiri, jadi dia harus menyerahkan semua itu, berharap orang-orang di depannya bisa membiarkannya pergi. Setelah mengambil cincin dari tangan lelaki tua kurus itu, Xiao Yan dengan cepat menjelajahinya. Setelah memastikan bahwa bunga fusang itu benar, dia mengangguk dengan dingin dan berkata dengan suara keras. Aku mungkin tidak membunuhmu, tetapi kamu tidak diizinkan meninggalkan kamar batu ini selama 1 jam, jika tidak. Jangan khawatir, Tuan Xiao Yan. Aku tidak akan pernah meninggalkan kamar batu ini dalam waktu kurang dari 1 jam. Mendengar kata-kata Xiao Yan, pria tua kurus itu dengan cepat membungkuk pada Xiao Yan dan membungkukkan tangannya. Yang terakhir tergerak oleh hatinya dan meninggalkan inkarnasi di sini. Kemudian dia dengan cepat membuka gerbang batu dan meninggalkan kamar batu. Ketika Xiao Yan meninggalkan kamar batu, pelayan yang berdiri di pintu membawa barang-barang yang dilelangnya ke sini. Karena LV Zongtian berada di rumah lelang, mereka tidak khawatir barang-barang ini akan dirampok. Tentu saja, selain itu, juga karena item yang mereka tembak ditempatkan dalam susunan khusus. Jika Anda ingin mengambil sesuatu, Anda harus meninggalkan keripik mereka. Satu hal untuk yang lain adalah aturan yang tidak mau dipatuhi oleh juru lelang ini. Setelah mengambil kembali apa yang dia dapatkan dari pelelangan, Xiao Yan dengan hati-hati memeriksanya. Setelah memastikan bahwa tidak ada kesalahan di setiap item, dia dengan cepat pergi keluar rumah lelang. Setelah apa yang terjadi pada orang tua tadi, Xiao Yan sepertinya meragukan semua yang dia lihat di depannya. Kecuali di bawah kekuatan jiwanya sendiri dan api aneh, barang-barang ini masih bisa tetap utuh, yang akan membuat yang terakhir percaya di dalam hatinya. Setelah mendapatkan bunga fusang, Xiao Yan harus meninggalkan Jin Yao Cheng dan memikirkan arah makam kuno Tianjue. Sekarang bunga fusang ada di tangan, Jin Yao Cheng secara alami tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Jika dia menunda untuk waktu yang lama, itu akan membawa masalah tanpa akhir bagi Xiao Yan. Di satu sisi, untuk bergegas dan di sisi lain, untuk menghindari masalah, Xiao Yan harus memilih untuk pergi dari sini, dan semakin cepat semakin baik. Segera, Xiao Yan keluar dari pintu utama rumah lelang. Meskipun ada banyak pejalan kaki di jalan di luar pelelangan, tidak ada yang memperhatikan di sini. Seminggu telah berlalu sejak awal pelelangan, panas di hati orang-orang secara alami berangsur-angsur menjadi tenang. Dengan kepergian kebanyakan orang, arus orang di kota Jing'ao jelas menjadi jarang, yang bukan hal yang buruk. Menatap ke langit, topeng emas besar masih menyelimuti seluruh kota. Setelah melihat kekuatan susunan ini terakhir kali, hati Xiao Yan sedikit tertarik dengan kehidupan ini. Pada saat itu, meskipun dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia juga jelas merasa bahwa susunan itu perlahan-lahan menyebar setelah melawan Dan Lei yang pertama. Artinya, alasan mengapa arai tersebar bukan karena Dan Lei, tetapi seseorang dengan sengaja menghapus arai untuk menghancurkan pil Xiao Yan di bawah Dan Lei. Sayang sekali mereka meremehkan Bei Wang. Namun, meskipun demikian, Xiao Yan benar-benar melihat kekuatan arai itu.
Bahkan, Xiao Yan curiga bahwa jika arai dibuka sepenuhnya, itu akan cukup untuk sepenuhnya melawan Dan Lei terakhir. Tentu saja, sejauh ini hanya tebakan di hati Xiao Yan, dan belum ada bukti. Namun meski begitu, itu bisa membuktikan teror arai ini. Yaitu, ketika kaki depan Xiao Yan baru saja melangkah keluar dari gerbang rumah lelang, di luar rumah lelang, di ketinggian loteng, dua sosok berdiri di sini. Ketika tubuh yang pertama baru saja muncul di depan mata mereka, kedua mata itu dengan kuat tertuju pada yang terakhir. Merasakan tatapan kedua mata, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Tanpa banyak berpikir, dia langsung menebak identitas kedua orang itu. Visi itu kemudian terlihat, dan benar saja, bayangan hitam dan putih muncul di garis pandang Xiao Yan. Itu adalah Qin Yun dan Yan He. Kedua belah pihak melakukan kontak mata sejenak, dan kemudian kedua sosok itu dengan cepat terbang ke arah Xiao Yan dengan senyum di wajah mereka, tetapi dalam sekejap mata, mereka telah sampai pada yang terakhir. Hehe, saya tidak tahu saudara Xiao Yan, tetapi pertukarannya berhasil. Begitu dia datang ke depan, Qin Yun sepertinya bercanda. Melihat senyum palsu di wajah yang terakhir, Xiao Yan mengangkat alisnya dengan ragu, dan kemudian matanya berbalik, dan dia langsung mengetahuinya di dalam hatinya. Jadi sepertinya orang di depan kita seharusnya berhasil menukar bunga fusang. Memikirkan hal ini, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa, tetapi dia mengangkat bahu tanpa daya, menunjukkan pandangan yang hilang, yang membuat orang-orang di depannya lebih bahagia. Haha, tidak masalah. Jika Anda tidak bisa mendapatkannya, Anda tidak bisa mendapatkannya. Itu hanya sesuatu di luar tubuh Anda. Tidak ada yang perlu dipikirkan. Hanya, meskipun kakak Xiao Yan tidak mendapatkan bunga fusang, aku punya hal lain di sini. Aku tidak tahu apakah kakak Xiao Yan tertarik untuk mengetahuinya. Pada titik ini, mata Qin Yun melintas di kedalaman matanya. Oh, aku tidak tahu apa itu. Bolehkah aku melihatnya? Xiao Yan mengangkat alisnya, tapi dia penasaran dengan obat apa yang dijual pria itu di dalam labu. Haha, saudara Xiao Yan benar-benar cemas, tapi aku tidak membawa barang itu. Kenapa kamu tidak ikut denganku? Di mana itu? Xiao Yan bingung dan ragu-ragu. Rencana awalnya adalah meninggalkan Jinyao Cheng segera setelah dia meninggalkan rumah lelang, tetapi saat ini, Qin Yun sepertinya tidak ingin memberinya kesempatan ini. Pada saat yang sama, hati Xiao Yan juga ingin tahu tentang apa yang ingin dilakukan pria ini pada dirinya sendiri, jadi dia tidak terburu-buru untuk pergi. Tidak jauh. Kami akan segera sampai. Qin Yun berbalik untuk menunjukkan jalan dan membawa Xiao Yan terbang ke arah yang telah ditentukan. Ngomong-ngomong, belum lama ini, aku melihat seseorang memproduksi 10 botol cairan dingin roh es di pelelangan. Meskipun aku tidak melihat penampilannya, ku dengar itu pasti saudara Xiao Yan. Meskipun dia mengetahuinya, Qin Yun pura-pura bertanya. Mata Xiao Yan sedikit berbinar dan tersenyum tanpa komitmen. Hehe, sebenarnya itu bukan masalah besar, hanya karena skill yang aku kultivasi juga kebetulan adalah atribut es. Oleh karena itu, jika aku bisa mendapatkan beberapa botol Ice Spirit Cold Night, itu pasti akan sangat bermanfaat bagiku, kultivasi. Oleh karena itu, saudara Xiao Yan. Maaf, saya hanya mendapat 10 botol cairan dingin Bingling di bawah kesempatan. Setelah lelang sebelumnya, semua 10 botol cairan dingin Bingling telah diserahkan sebagai keripik, jadi saya maaf. Saya tidak bisa membantu. Sebelum kata-kata Qin Yun jatuh, Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, mata yang terakhir sedikit membeku, dan rasa musnah melewati kedalaman matanya. Kemudian dia tertutup sempurna. Segera, senyum muncul di wajahnya dan berkata, "Kalau begitu, aku hanya bisa menyalahkan nasib burukku, tapi aku yakin kamu akan terkejut dengan apa yang aku ingin saudara Xiao Yan lihat selanjutnya." Qin Yun tersenyum di seluruh wajahnya, dan matanya terjalin dengan Yan He di satu sisi sejenak. Yang terakhir sedikit dingin di hatinya, dan kemudian tubuhnya perlahan-lahan melambat. Tanpa disadari, dia sebenarnya tertinggal di belakang Xiao Yan. Dalam posisinya saat ini, begitu Xiao Yan ingin melarikan diri, dia bisa menghentikannya kapan saja. Sadar akan hal ini, Xiao Yan terus tersenyum, tapi hatinya dingin. Namun, untuk waktu yang lama, di bawah kepemimpinan Qin Yun, Xiao Yan datang ke alun-alun di pusat kota Jinyao. Sepintas, arus orang di alun-alun saat ini tidak lagi seminggu yang lalu.
Pada saat ini, pilar batu hitam besar di tengah alun-alun juga menjadi lebih menonjol di banyak mata. Pada saat ini, Qin Yun berdiri tepat di atas pilar batu, mungkin karena pelelangan. Di alun-alun, beberapa orang tidak melihat orang-orang dari asosiasi penyihir arai, yang juga membuat senyum Qin Yun semakin lebar. Melihat Qin Yun berhenti, Xiaoyan mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Dia segera memperhatikan kolom batu hitam yang dicat yang diukir dengan rune dan karakter segel tepat di bawah posisi mereka saat ini. Saudara Qin Yun, ini. Xiaoyan mengerutkan kening erat dan wajahnya sedikit rendah. Haha, saudara Xiaoyan, ini yang aku katakan. Wajah Qin Yun menunjukkan senyum aneh yang tidak bisa dijelaskan, mengulurkan tangannya dan menunjuk ke pilar batu hitam tepat di bawah 3 orang saat ini. Sepertinya itu bukan urusanmu. Wajahnya tenggelam, mata Xiaoyan menyipit, dan dia samar-samar merasakan sesuatu yang buruk. Ya, susunan parit kuno ini benar-benar bukan milikku. Namun, aku masih ingin memberikan hadiah ini kepada saudara Xiaoyan. Pada saat ini, Qin Yun tidak lagi ditutup-tutupi. Senyum di wajahnya semakin ganas, dan peluang membunuh yang ganas muncul di matanya. Pada saat yang sama, Yan He di belakang Xiaoyan juga sedikit mengguncang tubuhnya, dan semangat juang yang agung segera keluar dari tubuhnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Wajah Xiaoyan suram, dan semangat juang di tubuhnya sudah mulai. Cahaya yang tersisa di sudut matanya melirik Yan He di belakangnya, dan kemudian tiba-tiba berbalik dan mengunci Qin Yun di depannya. Meskipun kekuatan Qin Yun ada di Kaisar Pertarungan Bintang 6, dalam jarak ini, Xiaoyan juga 80% yakin dia bisa membunuhnya di sini. Karena itu, jika orang di belakangnya berani mengambil tindakan, Xiaoyan akan segera menyerang orang di depannya. Sebelum aku memberitahumu, aku ingin menanyakan satu pertanyaan terakhir padamu. Apakah kamu mendapatkan cairan dingin roh es dari pedalaman pegunungan Silin? Begitu Qin Yun mengatakan ini, Xiaoyan terkejut. Bagaimana orang ini bisa tahu bahwa ada cairan dingin bingling di pedalaman Silin? Siapa Qin Yun ini? Gaga, sepertinya anakku menebak dengan baik. Karena kamu bisa mendapatkan cairan dingin bingling dari sana, itu berarti wanita murahan Leng Bingsuang harus mati. Kalau tidak, dia tidak akan pernah membiarkan manusia mendekati sana, tapi anakku, lebih penasaran. Bagaimana kamu bisa masuk ke pedalaman Silin? Mata Qin Yun terus menatap Xiaoyan. Matanya seperti melihat orang yang sekarat. Pada saat yang sama, Xiaoyan terkejut ketika dia mendengar nama es dingin keluar dari mulut Qin Yun. Tanpa diduga, Leng Bingsuang, seorang pria dari wilayah Silin, sebenarnya terkenal dengan kekuatan wilayah gurun barat. Terlebih lagi, dia sepertinya tahu bahwa Leng Bingsuang memiliki luka di tubuhnya. Dengan cara ini, apakah? Memikirkan beberapa kemungkinan, Xiaoyan merasakan makna yang dalam dan bermartabat di dalam hatinya. Mereka yang dapat melukai dingin dan beku juga harus sangat kuat di tingkat Huayuanjing. Di depan Qin Yun, penjaga di sekelilingnya adalah Kaisar Pertempuran Bintang 9. Tidak sulit membayangkan bahwa pasti ada kekuatan di tingkat Huayuanjing di antara kekuatan di belakangnya. Ditambah dengan pengetahuan Qin Yun tentang es yang dingin, tidak sulit untuk membayangkan bahwa orang yang melukai es yang dingin pastilah orang di belakang Qin Yun. Begitu dia memikirkan ini, hati Xiaoyan tiba-tiba menyalakan api yang tidak diketahui, dan niat membunuhnya juga muncul darinya. Pada saat ini, Qin Yun di depannya telah dimasukkan dalam daftar hitam harus dibunuh oleh Xiaoyan. Lakukan. Tiba-tiba, Qin Yun berteriak pelan. Hampir pada saat yang sama, Yan He di belakang Xiaoyan tiba-tiba mulai dan menamparkan punggung Xiaoyan. Juga pada saat ini, langkah Tianjue Xiaoyan segera ditampilkan di kakinya. Sementara Yan dia mengelak, sosok Xiaoyan juga datang ke Qin Yun. Di mata ketakutan yang terakhir, Xiaoyan meraih leher Qin Yun. Pada saat ini, bahkan Yan He di belakangnya terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan di depannya akan memiliki kecepatan yang mengerikan. Apakah dia benar-benar hanya seorang pejuang bintang 5? Meskipun dia dikejutkan oleh kecepatan Xiaoyan, itu saja. Ketika dia gagal, Yan sepertinya tidak khawatir tentang keselamatan Qin Yun. Sebaliknya, senyum dingin muncul di wajah tuanya pada saat mendongak. Saat berikutnya, di kedua sisi Qin Yun, di kehampaan yang awalnya tenang, lingkaran riak spasial yang keras tiba-tiba muncul. Kemudian, kekosongan di tengah riak runtuh.
Dua telapak tangan kering menonjol darinya dan jatuh di bahu Xiao Yan. Untuk sesaat, kekuatan yang kuat itu benar-benar memperbaiki tubuh Xiao Yan di tempatnya. Bahkan telapak tangan yang akan jatuh di leher Qin Yun berhenti di udara. Qin Yun dengan cepat mundur kembali melalui momen singkat ini. Apa? Murid Xiao Yan tiba-tiba menyusut di matanya. Dia bahkan lebih terkejut dengan kemunculan dua orang di sekitarnya secara tiba-tiba. Kedua orang ini bisa lolos dari penjelajahan jiwanya. Nak, tuan kecilku, bisakah kamu menyentuhnya? Pada saat ini, suara tua yang penuh martabat dan hegemoni tiba-tiba datang dari satu sisi. Pada saat yang sama, Xiao Yan hanya merasa bahwa tekanan di bahunya tiba-tiba meningkat dan tubuhnya tenggelam tanpa sadar. Kemudian, momentum kuat jatuh ke kepala Xiao Yan, dan Xiao Yan. Saya tidak berani ragu. Saya berpikir sedikit. Di tengah alis saya, pola keluarga tiba-tiba muncul, dan momentum di tubuh saya tiba-tiba meningkat pada saat ini. Ketika pikiran bergerak, api aneh di tubuh tiba-tiba melonjak dari pori-pori seluruh tubuh Xiao Yan. Api putih hutan mengirimkan api teror dan kehancuran. Kekuatan kuat yang naik tiba-tiba mengejutkan kedua orang tua di kedua sisi, dan tangan mereka tanpa sadar terangkat, dan tubuh Xiao Yan juga dengan cepat melintas kembali. Namun, segera setelah itu, Yan He di belakangnya menyerang lagi. Angin kencang memburu. Xiao Yan takut ceroboh. Ada harimau di depannya dan serigala di belakangnya. Dalam situasi seperti itu, Xiao Yan tidak berdaya dan harus terbang kembali. Pada saat ini, ketika semua orang di bawah memperhatikan Xiao Yan dan ketiga lelaki tua itu, Qin Yun jatuh dengan tenang dan datang ke pilar batu, di hadapan tiga kaisar pertempuran bintang 9 yang kuat pada saat yang sama. Bahkan dengan Xiao Yan hari ini, dia juga tidak berani bertarung dengan keras. Jangan katakan tiga, yaitu salah satu dari ketiganya. Xiao Yan tidak berani mengatakan bahwa dia memiliki kemampuan untuk melawan salah satu dari mereka. His. Saat angin bertiup, di atas kepala Xiao Yan, seorang lelaki tua berjubah hitam jatuh dengan cepat, dan telapak tangannya yang kering jatuh dengan keras ke kepala Xiao Yan. Merasakan momentum mengerikan yang jatuh dari atas kepalanya, Xiao Yan tidak bisa tidak terpesona olehnya. Langkah di bawah kakinya berubah dan langkah Tianjue ditampilkan satu demi satu, yang membuat telapak tangan lelaki tua itu menyekat tubuh Xiao Yan dengan erat. Bocah ini, kecepatan yang aneh. Melihat Xiao Yan menghindari pukulannya, lelaki tua itu juga terkejut. Tepat ketika dia berbisik di dalam hatinya, sisi Xiao Yan dan tubuh Yan He menyerang lagi. Jarak antara keduanya sangat dekat, yang membuat Xiao Yan tidak punya waktu untuk menghindar. Karena itu, dia hanya bisa bertarung langsung. Bang! Pada saat Xiao Yan berbalik, satu pukulan bertabrakan dengan Yan He. Suara benturan keras yang membuat gendang telinga mengaum tiba-tiba terdengar. Tubuh Xiao Yan gemetar tak terkendali. Dengan kekuatan di antara kedua belah pihak, dia dengan cepat mundur. Tapi kemudian, nak, kemana kamu akan pergi? Tetaplah untukku. Kaisar pertempuran bintang 9 lainnya, ketika Xiao Yan mundur dengan keras, datang di belakangnya dan menamparkan punggung Xiao Yan. Brengsek. Dengan keadaan Xiao Yan saat ini, dia tidak bisa sepenuhnya menghindari pukulan ini. Jika itu benar, tidak mungkin menghadapi tiga kaisar bintang 9 yang bertarung sendirian. Setidaknya, dia jauh dari kekuatan itu sekarang. Minum. Dengan minuman keras di hatinya, otot-otot Xiao Yan tiba-tiba menegang, dan wajahnya yang polos tiba-tiba menjadi ganas, dan warna darah melonjak, yang memenuhi seluruh wajah dengan warna merah. Pembuluh darah biru terekspos, dan armor kuno Dragon Phoenix menutupi seluruh tubuhnya dalam sekejap mata, memancarkan cahaya keemasan ungu. Dia harus menahan pukulan ini dengan seluruh kekuatannya. Penentuan citra kekuatan, serahkan padaku. Raungan itu dikirim ke lubuk hatinya, dan kekuatan mengerikan itu menyebar keluar. Kekosongan tak terlihat di sekitar Xiao Yan tiba-tiba terpelintir di bawah kekuatan yang mengerikan ini dan hampir ingin runtuh. Hampir pada saat yang sama, telapak tangan lelaki tua di belakangnya juga jatuh ke punggung Xiao Yan dengan momentum. Bang! Tabrakan tumpul tiba-tiba terdengar. Tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar dan giginya terkatup, yang memaksa kekuatan kuat itu turun. Begitu tenggorokannya terasa manis, darahnya melonjak. Xiao Yan menelan darah yang dipaksakan ke tenggorokannya. Kemudian, semangat juang di tubuhnya tersapu. Di bawah ancaman api yang berbeda, dia mengguncang tiga orang di sekitarnya kembali. Bagaimana dengan api aneh itu?
Ayo pergi bersama dan tinggalkan dia. Wajah mereka sedikit berubah pada awalnya, dan kemudian berubah menjadi dengungan dingin. Mereka berangkat bersama dan mengepung Xiao Yan lagi. Namun, kali ini, dengan api yang berbeda di depan, bahkan dengan kekuatan mereka masih mengambil inisiatif untuk memisahkan jarak pendek dari Xiao Yan. Keempat sosok itu dalam kehampaan. Anda datang dan pergi. Ketiga orang itu terus-menerus menyeka Xiao Yan. Xiao Yan juga mencoba yang terbaik untuk berurusan dengan tiga orang dengan kekuatan jiwa dan Tian Jueba, berharap menemukan kesempatan untuk pergi dari sini. Menghadapi tiga kaisar bintang 9 yang bertarung sendirian, Xiao Yan berpikir dia tidak akan pernah menjadi lawan. Itu tidak baik baginya untuk waktu yang lama. Selain itu, orang-orang dari asosiasi penyihir arai juga mengincarnya. Begitu mereka keluar dari pelelangan, Xiao Yan benar-benar tidak bisa pergi jika dia ingin pergi. Dengan pemikiran ini, metode tubuh Xiao Yan menjadi lebih ganas, tetapi tiga kaisar yang bertarung dengan 9 bintang bukanlah orang biasa. Di bawah upaya bersama dari tiga orang, Xiao Yan diblokir dalam jarak ini untuk sementara waktu, membuat yang terakhir tidak dapat maju atau mundur. Setelah beberapa saat, terlepas dari perlindungan api yang berbeda, tiga orang di sekitarnya tidak dapat dengan mudah melukai Xiao Yan, tetapi mereka masih meninggalkan banyak bekas luka padanya. Darah merah berubah menjadi keropeng darah kering di bawah api yang berbeda. Seiring berjalannya waktu, bekas luka di tubuh Xiao Yan terus meningkat, dan darah berangsur-angsur berubah menjadi lapisan pelindung, menutupi seluruh tubuh Xiao Yan. Di rumah lelang, orang-orang secara bertahap keluar dari Bank of China. Lelang telah mencapai waktu penutupan yang sebenarnya, tetapi masalah di sisi Xiao Yan selalu seperti belatung di tulang tarsal, dan tidak dapat dibuang. Dalam sekejap mata, efek peningkatan pola keluarga telah menghilang, dan kekuatan Xiao Yan juga turun tajam pada saat ini. Untuk situasi Xiao Yan saat ini, tidak diragukan lagi ini membuat hatinya lebih berat. Namun, pada saat ini, di alun-alun yang begitu besar, perubahannya tiba-tiba. Klik, dengan klik tajam, tepat di bawah Xiao Yan, tetapi beberapa meter jauhnya, itu adalah kolom batu hitam yang dicat. Saat ini, dengan suara klik, itu sejernih porselen pecah, tetapi sangat jelas di alun-alun. Pada saat ini, semua orang yang hadir tidak bisa tidak sedikit terkejut, termasuk tiga kaisar bintang 9 yang berdiri di atas kekosongan saat ini, dan Xiao Yan, yang paling dekat dengan pilar batu hitam saat ini. Ekspresi wajahnya tampak sedikit terkejut saat ini. Kemudian, ketika orang-orang di langit dan bumi melihat ke tempat suara itu datang, mereka melihat retakan yang jelas menyebar dengan cepat ke seluruh pilar batu. Cahaya keemasan menyembur keluar dari celah-celah padat itu, seperti matahari yang terik dan kecemerlangan. Pada saat ini, ekspresi wajah Xiao Yan tiba-tiba berubah. Pada saat ini, dia akhirnya tahu bahwa tujuan sebenarnya Qin Yun membawa dirinya ke sini sangat jelas pada saat ini, bahkan jika yang terakhir itu dekat dengan tujuannya. Qin Yun datang ke sini hanya untuk susunan aneh ini. Sejak awal, dia memasuki Jinyao Cheng dengan tujuan menghancurkan pilar batu ini. Kemudian ketika dia mendekati jawabannya, menjadi jelas. Hampir pada saat yang sama, di pintu masuk rumah lelang, sekelompok orang yang mengenakan meriam emas secara bertahap muncul. Pada pandangan pertama, sekelompok orang melihat melalui kerumunan bahwa kolom batu hitam yang dicat di tengah alun-alun dipenuhi dengan retakan yang padat. Segera, di mata mereka yang terkejut, kolom batu hitam yang dicat runtuh dan berubah menjadi puing-puing. Ledakan. Tiba-tiba, energi yang kuat melonjak keluar dari bawah kolom batu yang pecah, berubah menjadi kolom cahaya susu yang besar dan menghilang ke langit. Hampir pada saat yang sama, orang-orang dari asosiasi penyihir arai berubah menjadi ekspresi suram di wajah mereka yang sudah tidak bahagia, dan mata mereka terkunci pada sosok yang paling dekat dengan lokasi asli pilar batu pada saat ini. Ini Xiao Yan. Arai. Hancur. Di pintu masuk rumah lelang, sekelompok sosok mengenakan meriam emas terkunci di tengah alun-alun, pada sosok berjubah hitam muda. Kerumunan, terutama seorang lelaki tua berjubah, terkejut dan marah di wajahnya. Kemarahannya melonjak, dan seluruh tubuhnya tidak bisa menahan gemetar hebat. Napas di tubuh hampir menyebar tak terkendali, dan kekosongan di sekitar tubuh meledak setelah putaran yang keras, berubah menjadi kekosongan gelap yang tak berujung. Beberapa saat yang lalu, di bawah mata mereka semua, ketika Xiao Yan mendekati kolom batu hitam yang dicat, kolom batu juga runtuh.
Seperti yang telah saya lihat dengan mata kepala sendiri, susunan paling kuat yang selalu diandalkan oleh asosiasi penyihir dihancurkan dengan kejam di depan mereka saat ini. Tak perlu dikatakan, pria yang menghancurkan barisan itu adalah pria muda berbaju hitam di depan mereka. Presiden, ini dia, pria yang menyempurnakan pil tingkat keempat sebelumnya adalah bocah ini. Terakhir kali Qin Yun maju dan menyelamatkannya. Aku juga melihatnya berjalan berdampingan dengan Qin Yun. Di samping lelaki tua berjubah brokat, Cheng Zihui maju ke depan dengan wajah muram dan berkata kepada lelaki tua berjubah brokat. Mendengar kata-kata Cheng Zihui, warna dingin yang dingin muncul di wajah murung lelaki tua itu. Qin Yun, pria tua berjubah brokat itu mengepalkan tangannya kuat-kuat di bawah jubah lengan bajunya, dan memandangnya, tapi dia melihat Qin Yun berdiri tinggi di udara saat ini. Matanya juga menatap Xiao Yan di bawah. Di sekitar tubuh Xiao Yan, 3 kaisar yang bertarung dengan bintang 9 juga tidak mau menjadi lemah. Meskipun pilar batu dihancurkan, tujuan mereka bertiga adalah Xiao Yan. Untuk yang pertama, mereka acuh tak acuh, atau tidak khawatir sama sekali. Ikut denganku. Orang tua berjubah brokat melambaikan tangannya dengan ganas, dan sekelompok orang di belakangnya segera mengikutinya dan terbang dengan cepat menuju Xiao Yan dan yang lainnya. Kemudian, tempat lain di luar rumah lelang, Han Dong, juga baru saja meninggalkan rumah lelang, tetapi dia tidak menyangka bahwa adegan selanjutnya akan sangat mengejutkan. Secara khusus, ketika dia melihat bahwa Xiao Yan kebetulan berada di samping pilar batu, hatinya tenggelam dengan keras, dan dia segera memahami tujuan Qin Yun untuk mendekati Xiao Yan. Ada motif tersembunyi untuk menanam dan membingkai kesalahan. Meskipun dia telah memahami ini di dalam hatinya, Han Dong tidak memilih untuk segera maju, tetapi mengamati secara diam-diam. Pertama, mari kita lihat apakah orang-orang dari asosiasi penyihir arai ini benar-benar cukup bodoh untuk ditipu oleh orang lain. Jika Xiao Yan baik-baik saja, dia akan segera melakukannya jika keadaan berubah. Dengan kekuatan jiwanya, dia memiliki kepercayaan diri untuk memblokir orang-orang ini. Apalagi ditambah dengan nama aliansi herbalis mereka, orang-orang ini tidak berani bertindak gegabah. Qin Yun, kamu dan keluargaku selalu menjadi air sumur tanpa melanggar sungai. Apa tujuan kepindahanmu hari ini? Begitu dia muncul, lelaki tua berjubah brokat itu dengan marah berteriak pada Qin Yun Leng. Pada saat yang sama, momentum yang kuat juga menyerbu Qin Yun dengan ganas. Melihat orang tua itu tidak ragu untuk menembak dirinya sendiri, Qin Yun juga terkejut. Ini di luar dugaannya. Tanpa diduga, orang ini sudah mulai sebelum dia mendengar mulutnya. Presiden penggemar, tidakkah kamu ingin mendengar kebenaran dari masalah ini? Tuan mudaku tidak dapat menanggung ketidakadilan ini. Begitu kamu menyakitinya dengan sia-sia hari ini, kamu harus tahu hasil apa yang akan kamu hadapi. Tepat ketika momentum datang ke Qin Yun, seorang kaisar pertempuran bintang 9 yang awalnya berdiri di sisi Xiao Yan tiba-tiba muncul di sini. Momentum kuat menyebar seperti dinding besi, menghalangi momentum pria tua yang bermarga Fan. Wajah lelaki tua itu sudah muram. Setelah mendengar kata-kata ancaman dari orang berjubah hitam di depannya, dia bahkan lebih tertekan. Penghancuran arai tidak diragukan lagi merupakan pukulan terberat bagi asosiasi penyihir arai mereka. Saat ini, jika orang ini tidak bisa mendorongnya keluar, saya khawatir Qin Yun harus membayarnya bahkan jika dia punya alasan bagus hari ini. Yan Hua, apakah kamu sengaja mengancamku? Kamu secara alami bisa berpikir begitu, jika kamu benar-benar tidak takut. Pria tua berjubah hitam bernama Yan Hua menatap dingin ke arah pria tua berjubah brokat di seberangnya, dan seringai muncul dari sudut mulutnya. Tampaknya apa yang baru saja dia katakan memiliki efek yang semestinya. Presiden penggemar, saya ingin tahu apakah Presiden dapat mendengarkan saya tentang ini. Kamu menyuruhku untuk mendengarkanmu. Semuanya dimulai karena kamu. Kamu melakukan semuanya sendiri. Sekarang kamu biarkan aku mendengarkanmu. Pria tua berjubah brokat itu tiba-tiba menjadi marah. Keadaan pikirannya yang tenang telah lama menghilang. Kemarahannya membuatnya hampir ingin mengaum. Namun, demi wajah asosiasi penyihir arai mereka, dia akhirnya menanggungnya. Tentu saja, dia sedikit banyak takut dengan karakter itu. Apakah Presiden benar-benar berpikir ini karena saya? Anda mengatakan saya melakukan semuanya sendiri. Saya berani bertanya kepada Presiden, dapatkah Anda memberi saya alasan? Mengapa saya harus melakukan ini? Apa untungnya bagi saya?
Mendengar kata-kata lelaki tua berjubah brokat, Qin Yun tersenyum dingin di lubuk hatinya. Ini adalah hasil yang dia inginkan. Ketika yang terakhir mendengar pidato itu, ekspresi wajah tuanya juga sedikit terpana, dan kemudian dia tidak bisa menahan tawa dengan marah dan mencibir. Qin Yun, kamu sangat baik. Beraninya kamu melakukannya. Bukankah kamu membawa anak itu masuk? Kamu membelanya dari awal untuk menciptakan peluang baginya untuk menghancurkan barisan. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Sekarang kamu berani mengatakan yang sebenarnya di sini. Kenapa? Apa kamu serius karena aku sudah tua dan bingung? Presiden penggemar, seperti yang Anda lihat, saya memiliki hubungan dekat dengan Xiao Yan sebelumnya. Itu sebabnya saya menyukai bakatnya, potensinya, dan berteman dengan pahlawan di seluruh dunia. Inilah yang diinginkan semua orang, justru karena saya menghargai dia, saya maju untuknya dan membuat masalah bagi Anda untuknya di dan pemurnian terakhir. Tapi sekarang Anda bisa melihatnya, Arai memang hancur, tetapi 3 penjaga di sekitar saya sekarang berkelahi di sekitar Xiao Yan. Mereka adalah pengawalku. Mereka tidak akan pernah melawan siapapun tanpa perintahku. Baru saja, aku datang ke sini atas undangan Xiao Yan, tapi aku tidak menyangka dia benar-benar ingin menghancurkan barisan dan menyalahkanku untuk kejahatan ini. Jika bukan Yan Hua, aku khawatir aku benar-benar kambing hitam sekarang. Qin Yun menatap marah pada kipas presiden di seberangnya. Wajah Qin Yun tidak bisa membantu menunjukkan ekspresi ketakutan. Tampaknya teror nafas barusan masih membuatnya dalam kabut dan tidak bisa berhenti. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.